Bismillahirrahmanirrahim. Ila angqal makruhatus saum thamaniyatun. Sekarang kita bahas makruh di dalam berpuasa. Di sini disebutkan 8. Yang pertama al-alku, ay madghuhu biduni ayyam fasila minhu syai'un ilal jaub wa illa sara muftiran. Yang pertama makruh, hal-hal yang makruh berpuasa saat puasa, yaitu mengunyah sesuatu tanpa terpisah sedikit pun sampai ke kerongkongannya, sampai ke jaub tenggorokannya itu. Jadi mengunyah apa mungkin itu makruh kalau dia tidak tertelan. Tapi kalau sampai tertelan, wa illa sara muftiran. Kalau dia sampai terpisah atau tertelan, maka dia menjadi membatalkan. Yang kedua, dzauqut ta'am biduni hajatin ma'adami wusuli syai'in ilal jaub wa amma li hajatin fala yukrahu. Yang makruh juga adalah mencicipi makanan, mencicipi masakan tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Itu makruh dan tentunya nggak sampai ketelan. Tapi kalau dia merasakan makanan kemudian tertelan, itu batal jadinya. Mungkin, tapi kalau ini ada hajat keperluannya, misalnya dia bertugas sebagai tukang masak untuk keluarganya supaya tidak terlalu asin atau tidak terlalu nanti pedasnya mungkin pas. Nah itu nggak makruh kalau ada hajat seperti itu, dengan syarat jangan sampai tertelan tentunya. Masya Allah, Allah menciptakan kita lidah bisa merasakan di depannya ini, yang paling depan rasa manis, kiri kanannya asin, asam, kemudian yang agak dalam itu di tengah itu rasa pahit. Nah nanti cukup di ujungnya saja. Yang ketiga al-ihtijam wa huwa ikhrajud dam wa yukrahu khurujan minal khilaf wa li'annahu yurithu ad-da'fa wa kama tukrahu lahu al-hijamah yukrahu lahu ayyahjuma ghairahu. Yang ketiga yang makruh adalah berbekam, yaitu mengeluarkan darah. Karena ada perkhilafan di sini, ada juga yang mengatakan ini bisa membatalkan puasa. Sebabnya dia bisa membuat orang yang berpuasa itu lemas, mengeluarkan darah itu. Nah, sebagaimana dia makruhkan berbekam, dimakruhkan juga berbekam yang sifatnya mengeluarkan darah dari yang lain, misalnya dari dalam itu. Makruh juga. Yang keempat, majul ma' ba'dal iftar, ay ikhrajuhu minal fam. Fayadhhabu ma bihi min barakatis saum, kama qala sahibu safati zubat. Yang keempat, yang memakruhkan puasa juga mengeluarkan air setelah majualnya meludah setelah berbuka. Dia keluarkan dari mulutnya. Misalkan dia habis minum air putih misalnya, kemudian dia sering meludah. Nah itu bisa menghilangkan keberkahan puasanya. Kama qala sahibus safwati zubat wa yukrahul alku wa dhaukun wahtijam wa majuma'in inda fitrin min siyam. Nah itulah yukrahul alku wa dhaukun wahtijam wa majuma'in inda fitrin min siyam. Nah itu. Yang kelima yang makruh juga al-ghuslu bil inggimas walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi dengan cara berendam atau menyelam, berenang. Nah, itu makruh. Dikhawatirkan nanti masuk air ke telinganya atau kalau misalnya juga buang angin itu bisa nanti dia masuk, dikhawatirkan seperti itu. Batal puasanya seperti itu. Walaupun mandinya mandi wajib misalnya. Nanti akan dibahas di bab lebih lanjut, di bab pembatal puasa nanti. Ada kalau gimana misalnya kalau dia sedang mandi wajib kemudian masuk air di telinganya, nanti ada pembahasannya itu. Yang keenam, as-siwak ba'da zawal li'annahu yudhibu ra'ihatal fam khulufu famis shaim wa ikhtara al-Imam An-Nawawi adam al-karahah. Yang keenam yang makruh itu bersiwak. Bersiwak makruh setelah zawal. Setelah zawal itu zuhur maksudnya, atau 15 menit 20 menit sebelum zuhur. Nah itu makruh bersiwak kalau setelah itu. Artinya kalau setelah subuh sampai sebelum zuhur itu masih belum makruh bersiwak, enggak apa-apa. Asalkan
jangan ditelan tentunya. Kemudian karena kenapa itu makruh? Karena menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan minyak kasturi. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, nggak ada yang namanya makruh bersiwak, baik setelah zawal maupun sebelum zawal. Kama qala sahibu safati zubat, ammastiyaku shaimin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahumul wisal. Gimana nadanya ini? Ammastiyaku shaimin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Nah, itulah. Kemudian yang ketujuh, yang makruh kathratus syiba' wan naum wal khawd fi ma la ya'ni li anna dzalika yudhibu faidatas shaum. Makruh juga kalau terlalu kenyang. Juga kalau terlalu banyak tidur, dari habis sahur tidur sampai nauzubillah, kalau sampai mohon maaf sholat subuhnya terlewatkan. Nah, itu jangan sampai. Kemudian juga yang makruh melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Karena itu semua bisa menghilangkan keutamaan berpuasa. Yang kedelapan, terakhir. Tanawulus syahwat al-mubahah minal mashmumat awil mubsarat awil masmu'at. Yang kedelapan, banyak mendatangkan syahwat yang mubah, seperti dari penciuman atau penglihatan atau juga pendengaran. Apa kalau penglihatan yang haram, melihat aurat, nah itu puasanya memang nggak batal, tapi pahalanya nanti yang batal. Ada nanti pembahasan setelahnya yang membatalkan pahala puasa itu. Nah, sampai di sini dulu. Nanti dilanjut mubatilatus shaum. Allah Subhanahu wa taala a'lam.